Selamat berjumpa kembali di Awi Channel. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua, dua istilah yang ada di Excel, yaitu drop down list dan VLOOKUP. Nah, seperti apa itu? Mari kita ikuti terus. Bapak Ibu sekalian, di sini saya udah ada dua contoh ya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama yang lagi ngetren yaitu kartu vaksinasi COVID-19. Seperti apa drop down list? Drop down list adalah seperti ini. Kalau kita ngeklik ini, kita klik, nah ini dia ada daftarnya. Jadi kita tinggal klik, ini berubah semua. Nah yang ini dinamakan drop down list. Sedangkan yang ini nanti kita belajarin VLOOKUP. Nah, tentunya teman-teman sekalian ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang bekerja di personalia atau teman-teman yang di bagian keuangan. Maksud saya yang di personalia bisa dicetak untuk slip gaji, sedangkan yang di kasir dia bisa cetak untuk kwitansi. Seandainya Bapak Ibu mempunyai data seperti ini, data vaksinasi, kan waktu Bapak Ibu daftar kan diminta KTP untuk didaftarkan, dan bagian orang pendaftaran akan merecord semua data-data Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bapak Ibu ditensi, udah ditensi, Bapak Ibu disuntik, udah disuntik kan Bapak Ibu tunggu untuk menerima sertifikat. Sertifikatnya seperti apa? Nah, seperti ini kan sertifikatnya. Ada nomor NIK-nya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Ini contoh aja. Eh, Anggap aja ini data benar ya. Ini hanya sekedar contoh, NIK juga sekedar contoh. Nah, begitu dia input NIK, nah ini semua akan berubah. Jadi yang bagian memprint sertifikat itu dia nggak ngetik lagi. Jadi dia hanya cukup mengklik-klik aja, dia cari nicknya di sini yang mana, nah ini berubah, print. Dia cari lagi nick di sini yang mana, berubah, print. Jadi ini kita akan belajar drop down list dan VLOOKUP. Oke, kita lanjut. Nah, seandainya Bapak Ibu mempunyai data seperti ini datanya saya sedikit, coba Bapak Ibu bayangkan kalau data ini ada 1000 atau 2000, wah tentu pusing sekali untuk memprint satu persatu dan Bapak Ibu harus ngetik. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ngetik. Bapak Ibu cukup cari nick yang mau di print, ini akan terisi sendiri. Nah, yang di sini kita pakai namanya fungsi drop down list, sedangkan yang di sini pakai VLOOKUP. Oke, ada di mana drop down list? Nah, sebetulnya Bapak Ibu taruh cursor di sini, drop down list ada di data, dia ada data validation di sini. Bapak Ibu klik data validation, di sini ada data validation. Nah, yang allow ini ada di setting, ini Bapak Ibu pilih list. Nah, ini pilih list. Nah, source-nya ini adalah Bapak Ibu klik ini. Nah, tentu yang ini kan source-nya. Bapak Ibu blok semuanya. Bapak Ibu blok, udah gitu, klik kembali. Oke. Nah, tandanya dia udah berhasil drop down list, di sini ada segitiga di sampingnya. Jadi ini kalau kita klik, ini keluar datanya. Data yang ini, yang tadi Bapak. Ya. Nah, jadi kalau kita mau klik, tinggal klik ini, nanti di sini akan keluar. Nah, di sini gimana isinya? Nah, ini di sini ini isinya pakai VLOOKUP. Ya, Bapak Ibu kesiniin dulu, harusnya kita pakai VLOOKUP. Oke, kita belajar VLOOKUP. Ya, rumus VLOOKUP yang pertama adalah sel referensi, yang kedua tabel data, yang ketiga kolom, yang keempat fungsi exact. Bapak Ibu bisa tulis false atau no. Oke, jadi Bapak Ibu harus ingat rumus VLOOKUP itu adalah sel referensi, tabel data, dan kolom. Tiga itu yang Bapak Ibu harus ingat. Sel referensi, tabel data, dan kolom.
Oke, bagaimana? Ada di sini. Kita tulis saja ini VLOOKUP, ini dia sel referensi ini. Nah, ini tinggal kita tunjuk titik koma, tabel data. Tabel data adalah semua ini. Ya, semua Bapak Ibu ini blok tabel data. Jadi di blok ini semua, nah ini dia tabel data. Nanti kita bakal belajar tabel absolut. Titik koma, nah ini kan nomor tiket nih. Nomor tiket Bapak Ibu harus tahu di kolom berapa. Ini kita ada berapa kolom nih? 1 NIK, 2 nomor tiket, 3 nama, 4 tanggal lahir, 5 HP, 6 alamat, 7 lokasi. Yang ditanya adalah nomor tiket. Nomor tiket ada di kolom kedua. Ya, di kolom kedua. Jadi ini titik koma 2. Yang ini 0. Tutup kurung. Oke, Bapak Ibu tinggal enter. Nah, jadi NIK nomor 12345, nomor tiketnya ada Y123. Betul nggak ini? Nah, ini yang diambil. Jadi NIK ini, dia pasti ngambil yang ini. NIK ini pasti ngambilnya yang ini. Begitu seterusnya, ini juga sama. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nomor referensi. Ini, titik koma, tabel data adalah ini, titik koma, nama lengkap. Nama lengkap dia ada di sini. Ada di kolom ketiga. Jadi 3, ini, koma, tutup kurung. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi NIK 123456, nomor tiketnya HT5, namanya Agustin. Begitu seterusnya. Tanggal lahir dia ada di kolom keempat. HP dia ada kolom kelima, alamat dia ada kolom keenam, dan lokasi kolom ketiga. Begitu seterusnya diisi sampai selesai. Oke, kita isi. Coba kita klik lagi yang nomor 2. Coba. Betul nggak? 951 ini. Nomor tiketnya ini, namanya Nunung, tanggal lahir 15 Juli, nomor HP, alamat, lokasi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bagian print itu tidak mengklik atau meretype lagi data-data yang di sini. Kalau dia meretype lagi ada kemungkinan salah. Jadi mau ngeprint tinggal tunjuk ini berubah. Nah, ini yang dinamakan drop down list, yang ini kita belajar VLOOKUP. Ya, tentu ini sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu yang bekerja di personalia, ngeprint slip gaji, atau Bapak Ibu yang bekerja di kasir ini untuk ngeprint kwitansi, ini sangat berguna sekali. Oke, ada satu lagi saya kasih contoh. Ini tentunya berguna untuk Bapak Ibu yang sebagai guru untuk mengisi lapor anak didik. Contohnya seperti ini. Ini anggap aja seperti ini contohnya. Seperti yang tadi ini. Jadi Bapak Ibu cukup klik nomor induk siswa, maka dia semua akan keluar data-data. Ini cukup klik nomor induk siswa, dia akan keluar. Ini. Pakai apa? Seperti tadi, kita pakai drop down list dan ininya semua pakai VLOOKUP. Ingat ya Bapak Ibu, VLOOKUP itu rumusnya adalah nomor referensi, tabel data, dan kolom keberapa. Jadi kalau misalkan dia nama, ini tentu ada di kolom kedua. Kelas ada di kolom ketiga. Agama 4, kimia 5, dan seterusnya. Itu yang Bapak harus ingat ya. VLOOKUP itu rumusnya sel referensi, ini tabel data, ini kolom berapa.
dan diakhiri dengan 0. Oke, kita belajar lagi. Seandainya Bapak Ibu mempunyai data seperti ini, anggap aja data seperti ini. Bayangkan kalau data ini ada 1000 atau 2000, tentu pusing sekali kita ya untuk ngeprintnya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu cukup mengklik nomor induk siswanya aja, semua akan terisi. Nah, kita mulai pakai data drop down list. Tentu Bapak Ibu cursornya ada di sini. Bapak Ibu pergi ke data. Di data Bapak Ibu pilih data validation. Di data validation pilih ini. Nah, di allow-nya ini di tab setting, ini Bapak Ibu pilih list. Source-nya itu adalah tentu yang NIS ini. Ya, Bapak Ibu klik yang ini. Nah, Bapak Ibu blok ini. NIS aja cukup. Ya, ini untuk nomor referensi. Oke. Ini oke. Nah, kalau dia tandanya udah berhasil, dia ada titik segitiga di samping kanan. Ya. Kalau ini kita klik, maka data ini adalah yang ini yang keluar. Ini semua. Nah, itu dia drop down list. Jadi tinggal kita klik ini, nanti semua ini keisi sendiri. Bagaimana isinya? Seperti tadi itu. Kita pakai VLOOKUP. Oke, kita contohin lagi. Bapak Ibu taruh di sini, di nama, sama dengan VLOOKUP. Ini VLOOKUP. Nomor referensi ini, titik koma, tabel data. Ini dia. Ini Bapak Ibu blok semua. Titik koma, nama. Dia nama ada di kolom kedua. Jadi 2, diakhiri dengan 0. Oke. Jadi 753125 namanya custom. Ini dia. Yang ini begitu juga sama. Pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Ini VLOOKUP. Ya. Referensinya ini titik koma. Tabel data ini nanti kita akan pelajari supaya tabel data kita nggak ngeklik begini, kita pakai tabel absolute number. Ya, titik koma. Kelas dia ada di kolom ketiga. Ini dia 3. Titik koma, akhiri dengan 0. Selesai. Jadi nama custom, kelasnya 12B. Begitu juga dengan angka agama, ambil di kolom keempat. Kimia, ambil di kolom kelima. Begitu seterusnya. Oke, kita isi. Ini dia udah jadi. Ya, kita tes coba. Yang pertama, betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, namanya Agus, kelas 12A, agama dia dapat 7, kimia dapat 6,6, matematika dapat 7, olahraga dapat 8, fisika dapat 9. Kita tes yang kedua coba. Betul nggak? Tes yang kedua, 4, 5, 6, 7, 8, 9, namanya Andi, kelasnya 11B, angkanya 6,67678. Nah, ini dia. Ya, ini hanya sebagai contoh aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu retype atau mengetik lagi kembali, ini semua ada kemungkinan salah. Ya. Yang huruf bagaimana? Yang huruf tinggal tekan pakai fungsi terbilang. Nah, ini terbilang, ini titik enter. Nah, 6,6 ya. Ini juga sama dengan terbilang. Nah, yang ini enter sama itu. Nah, ini juga sama. Bisa nggak ini di huruf besar semua? Bisa, tapi sebelumnya kita pakai apel namanya. Apel, kita kurung, terbilang, klik ini, enter. Nah, semuanya huruf
capital ya. Jadi tinggal Bapak Ibu mau huruf capital atau huruf kecil sama aja. Ya, tinggal tambahin apel. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengklik lagi semuanya atau meretap lagi semuanya karena ada kemungkinan salah. Jadi Bapak Ibu cukup mengklik ini, semuanya akan berubah. Kita ambil yang paling akhir. Yang paling akhir 359865. Nama Elni 12A 887978. Nah, itulah Bapak Ibu. Ini sangat berguna sekali untuk Bapak Ibu yang khususnya Bapak Ibu yang profesinya sebagai guru untuk mengisi rapor didik anak-anak. Nah, inilah pelajaran kita, cukup sampai di sini aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ini berguna, silakan bagikan kepada teman-teman. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tulis di deskripsi. Kalau saya bisa jawab, pasti akan saya jawab. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.